Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Tama. Dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang biasa hadir setiap malam Jumat, di mana saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Sebelum kita mulai cerita pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk saya sehingga bisa menghadirkan cerita-cerita lagi. Oke, mengawali RHI-FM malam ini, ada cerita dari Mas Mamat, pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Merbabu via Kopeng. Oke, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sekitar jam 7 malam, kami sampai di hutan wisata Kopeng. Kami ber-13 berkumpul di depan sebuah musola dekat tempat wisata Kopeng. Beberapa dari kami ada yang menunaikan sholat Isya, sementara yang beragama Kristen beristirahat sejenak sambil menunggu teman-teman yang Muslim untuk menunaikan sholatnya. Rombongan ini terdiri dari 13 orang. Entah kebetulan atau tidak, aku sudah berusaha menawarkan ke teman-teman yang lain untuk ikut agar jumlahnya tidak ganjil. Tetapi sampai hari H, ternyata jumlah peserta tidak bertambah. Ya wes, gak apa-apalah jumlahnya 13 orang. Yang penting kami sudah tahu dan pengalaman tentang pantangan-pantangan pada saat pendakian gunung. Kami baik-baik saja, pikirku. Memang kata mbahku dulu, kalau pergi ke suatu tempat jangan ganjil. Kata mbahku, katanya kalau ganjil mempunyai makna gotong mayit. Biasanya suatu kegiatan atau perjalanan akan lebih susah dari biasanya. Biarlah itu menjadi kepercayaan pribadi masing-masing. Karena mitos Jawa memang bisa iya dan bisa tidak. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing untuk percaya atau tidak. Setelah selesai sholat Isya, kami memutuskan untuk makan dulu. Ada yang memesan sate ayam dan ada beberapa yang membuka tas bekal dan mengeluarkan menu andalan masing-masing. Tak terkecuali aku langsung mengeluarkan arem-arem dari dalam tasku. Ada 15 bungkus arem-arem buatan ibuku. Jam 9 malam, kami melanjutkan perjalanan ke base camp pendakian untuk mendaftarkan diri kami. Dari Kopeng, kami harus melalui hutan pinus yang lebat. Biasanya untuk bumi perkemahan pramuka atau kemah-kemah organisasi kepemudaan dan sekolah. Melewati blok D, tiba-tiba Doni merapatkan tubuhnya ke Samuel. Doni menggandeng tangan Samuel erat. Kami yang sudah sering melakukan pendakian langsung paham apa yang terjadi. Seketika suasana menjadi hening. Semua menatap ke depan sembari menyinari jalanan kami dengan senter baterai kami. Aku melihat sekeliling, tidak kulihat apapun. Bahkan sampai aku sapu sudut-sudut pohon pinus dengan pandangan mataku. Tetapi tidak ada apapun yang dapat aku lihat. Aku tidak melihat apapun yang misterius. Doni masih bergayut di tangan Samuel, dengan tubuhnya yang menggigil antara dingin dan ketakutan. Selepas hutan pinus, Doni mulai tenang dan melepaskan lengan Samuel yang digandengnya. 1 kilo lagi base camp guys, kataku. Ya, setelah kebun tembakau ini ya, jawab Muhtar. Ya betul, itu lampu rumah-rumah penduduk sudah mulai kelihatan kelap-kelip, kataku. Berarti itu desa terakhir ya, kata Samuel yang baru kali ini mendaki Merbabu via Kopeng. Biasanya Samuel mendaki via Selo, Boyolali.
Jam 10 malam, kami sampai ke base camp dan mendaftarkan diri kami agar terdata. Jadi kalau ada apa-apa dan setelah waktu kami turun tidak ada kabar, maka dari tim SAR pendakian bisa mencari keberadaan kami. Kami beristirahat sambil menikmati segelas kopi dan teh yang disuguhkan di base camp itu. Saat itulah aku bertanya kepada Doni tentang apa yang dialami dan dilihatnya di hutan pinus tadi. Doni pun mengisahkan kejadian yang baru saja dialaminya. Begitu dia masuk hutan pinus, Doni langsung merasakan hawa yang dingin menyelinap di kulitnya yang terbungkus jaket tebalnya. Udara dingin tetap menembus jaketnya yang tebal. Padahal saat itu aku hanya memakai kaos, namun tidak merasakan dingin yang seperti dirasakan Doni. Begitu melewati camping ground di sekitar Blok D, saat jalanan tanah mulai menanjak dengan anak tangga terbuat dari batu belah yang tertata tidak rata, Doni merasakan ada yang mengawasi kami dari balik pohon-pohon pinus yang berdiri tegak diselimuti kabut gunung merbabu yang mulai turun. Ada sosok putih tanpa muka mengintip dari balik pohon pinus. Seiring perjalanan rombongan, sosok putih itu mengikuti dengan melompat dari satu pohon pinus ke pohon pinus yang lain. Sosok itu sangat jelas, berbentuk seperti guling dan berwarna putih. Dan anehnya, hanya Doni yang melihatnya. Aku dan teman-teman yang lain tidak melihatnya. Sosok putih itu terus mengikuti sampai di pohon terakhir hutan pinus itu. Saat sampai di kebun-kebun tembakau, Doni sempat melihat ke belakang dan masih tampak bayangan putih itu bertengger di salah satu pohon pinus. Masih kelihatan jelas. Jam setengah 11 malam, rombongan kami berangkat mendaki Gunung Merbabu. Langit sangat cerah, bintang-bintang ribuan menampakkan diri begitu indahnya. Sampailah kami di pos 1, kami menyapa 3 orang pendaki yang istirahat di pos 1 dan lanjut melewati mereka. Dari pos 1 sampai ke pos 2 terasa lama sekali, karena entah salah jalur atau memang jalurnya tidak bagus karena tergerus air hujan, sehingga jalannya menjadi terjal dan penuh dengan bongkahan batu di jalan yang kami lalui. Sampailah kami di pos 2. Sepi kali ini. Pos ini sudah tidak terawat. Gubuk kecil tanpa dinding dipenuhi sampah yang berserakan. Kami melewati saja pos 2 tanpa istirahat. Selepas lewat pos 2, aku melihat di barisan terakhir ada seorang wanita mengikuti rombongan kami. Seorang wanita muda mengenakan baju berwarna putih lusuh dan celana panjang hitam dengan topi coklat menutupi wajahnya. Hanya sepintas aku melihat ke belakang, kemudian kuarahkan kembali pandanganku ke depan. Namun tiba-tiba, pikiranku merasakan keanehan. Aku kembali menoleh ke belakang. Kuarahkan pandanganku ke belakang dan wanita itu menatapku. Aku menatap Dika yang posisinya di depan wanita itu. Dika memandangku seperti mengatakan sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang dikatakan Dika. Aku mengarahkan mataku ke depan kembali. Aneh, wanita yang di belakang kami pendaki tapi nggak bawa tas bekal, nggak bawa senter, juga nggak pakai sepatu. Pikirku dalam hati, tetapi pikiran bertanya-tanyaku terbantahkan oleh temanku Bowo saat pendakian yang terdahulu, di mana Bowo harus mendaki tanpa sepatu dan tanpa senter karena sepatu jebol dan senternya mati karena kehabisan baterai. Mungkin nasibnya kayak Bowo dulu. Nanti kalau istirahat di Watu Gubuk, coba tak tanya saja, pikirku. Perjalanan kali ini lumayan sepi. Tidak banyak kami mengeluarkan kata-kata untuk berbincang-bincang. Padahal biasanya kami berjalan sambil bercakap-cakap membicarakan kehidupan keseharian kami masing-masing. Apalagi dengan ditambah kehadiran seorang wanita di rombongan ini, pasti makin meriah dan biasanya mulai ada yang tebar pesona. Sam, tuker posisi. Aku tak maju ke depan, biar aku yang jadi pembuka jalan. Tiba-tiba Dika berteriak minta di posisi terdepan. Dika merangsek maju ke depan, sementara aku mundur ke belakang dan berada di depan wanita yang mengikuti kami. Saat aku sampai di depan wanita itu, aku menyapa wanita itu, tapi wanita itu hanya menganggukkan kepala. Aku mencuri lihat ke arah wajahnya yang tertutup topi bundarnya. Wajah wanita itu putih bersih dan ada senyum kecil dari bibirnya. Singkat cerita, akhirnya sampailah kami di Watu Gubuk, sebuah batu ikonik berbentuk seperti gubuk kecil yang jika dipakai untuk berteduh hanya muat 1 orang. Di belakang Watu Gubuk itu, jurang yang curam mengeluarkan suara hembusan angin yang sangat khas bagi pendaki yang sering mendaki ke Merbabu. Karena capek, kami langsung berebut posisi yang bebas dari hembusan angin untuk tidur sesaat. Kami segera memakai jaket, kaos kaki yang kering, memakai penutup kepala, dan merebahkan diri di tanah.
Aku mencari wanita misterius pendaki tadi. Ada yang lihat wanita yang ikuti rombongan kita tadi nggak? Tanyaku yang membuat teman-teman tidak jadi memejamkan mata. Iya ya, di mana orang tadi? Kata Samuel. Tadi sepertinya lanjut jalan ke atas. Tadi mendahului aku dan melintas ke atas, kata Dika. Loh, nggak pamitan sama kita? Atau bareng dengan kita aja? Atau ikut tidur bareng kita di sini? Bisa desel di tengah-tengah kita kan? Bisa makin hangat, kelakar Arif. Hus, Dika menengok ke kanan dan ke kiri. Dasar geblek, diajar bareng di sini. Kalian tahu nggak kalau wajahnya serem? Hah? Masa sih Dik? Saut Arif. Kami jadi penasaran dan membuat kami tidak jadi tiduran. Dika, tadi apa kamu sempat bicara sama dia? Tanyaku. Sempat. Tadi katanya dia ketinggalan rombongan teman-temannya, kata Dika. Tuh kan, Dika tuh kalau ada cewek di speak dewe, nggak bagi-bagi sama temennya, seloroh Arif. Gundulmu Rifrif. Habis menjawab itu, tak lihat mukanya, matanya putih semua, mukanya putih pucat, bibirnya saja seperti kelihatan biru, pokoknya serem. Dika mengisahkan. Semuanya pun terdiam, menanti kisah Dika selanjutnya. Terus, pas aku minta pindah ke barisan paling depan tadi, karena wanita itu, pas aku toleh ke belakang, dia senyum, dan senyumannya itu mengerikan. Jadi kebayang film Dracula, merinding diikuti sosok misterius. Bayangin di belakangmu ada seperti itu, tiba-tiba digigit, disedot darahmu, bablas kamu, kapok kan? Udah dulu ceritanya, sekarang istirahat dulu. Kalau bisa, tidur ya, tidur sebentar. Nanti kita lanjut secepatnya agar sampai di puncak pas sunrise, jadi nggak kelamaan nunggu, kataku sambil merebahkan diri di tengah rumput ilalang yang rimbun. Lebih terasa hangat karena angin terhalang oleh ilalang. Singkatnya, kami berhasil mencapai kedua puncak merbabu, yaitu puncak Syarif dan menyeberang ke puncak Kenteng Merbabu. Saat kami pulang, kami berpapasan dengan tim SAR yang mencari pendaki yang hilang tersesat. Kami menceritakan kejadian semalam kepada tim SAR. Siapa tahu bisa menjadi petunjuk di mana hilangnya seorang pendaki wanita itu. Bisa saja, sosok wanita itu menunjukkan hilangnya di sekitar Watu Gubuk. Perjalanan pulang pun kami berjalan dengan aman sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Itulah cerita dari Mas Mamat di Semarang. Dari dulu memang jalur Kopeng ini terkenal dengan penampakan pocongnya ya, apalagi di bumi perkemahannya. Soalnya teman ada yang mengalami juga di sana. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, saatnya comment session, di mana saya akan membacakan pesan-pesan yang sudah kalian kirimkan. Pesan yang pertama kali ini dikirimkan melalui DM Instagram Ada Apa Gerangan oleh siapa ini? Bebo Rere Saifi Enak. Apa ini? Oh, Bebe Rere Kaj 5. Itulah pokoknya. Assalamualaikum Mas Tama, aku mau request buat nanti di sesi RHI FM. Pengen mengucapkan Barokallah fi umrik yang ke-17 untuk putri sematawayangku Bilqis Nur Insan. Pesannya, Mama minta maaf Yaumil Milad di tahun ini dan Ramadan di tahun ini Mama masih belum bisa nemenin. Mama masih harus berjuang agar Bilqis bisa tetap melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi. Barokallah fi umrik Bilqis, semoga sehat selalu, tambah lancar rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih Mas Tama, sehat dan sukses selalu untuk Mas Tama dan AAGC Team. Sukses juga untuk Mbak Bebo Rere dan selamat ulang tahun juga untuk putrinya Bilqis Nur Insan yang ke-17 tahun. Wah, sweet 17 nih. Oke, komentar selanjutnya kali ini ada dari Syahrul Ramadan. Eksis dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Tama, saya salah satu pendengar setia Ada Apa Gerangan. Salam dari Kebumen. Pokoknya kalau ada video baru nggak pernah ketinggalan. Langsung saya tonton. Tapi paling nikmat ngedengerinnya pas malam hari. Semakin terasa adrenalinnya. Sehat terus Bang Tama biar nggak bosen-bosen ngupload videonya. Amin. Salam persaudaraan. Terima kasih Mas Syahrul Ramadan yang ada di Kebumen. Selanjutnya ada komentar dari Mbak Kustini. Bandung Cimahi Padalarang. Eksis dong Mas Tama, Ada Apa Gerangan? Kalau udah kadung tresno, mau cerita lama cerita baru dibabat abis semua. Bahkan diulang-ulang, tiada bosen rasanya.
Sukses terus dan sehat selalu buat Mas Tama. Amin. Terima kasih buat Mbak Kustini yang ada di Bandung, Cimahi, Padalarang. Ini harusnya kalau di Bandung orang Sunda teh ya. Tapi ini bahasanya bahasa Jawa. Oh, jadi merantau mungkin Mbak Kustini ini. Komentar selanjutnya ada Iswatun. Kalau Iswatun itu biasanya Iswatun Hasanah. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong. Salam sehat dan salam kenal buat semua pendengar AAG Channel. Semoga semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Mas Tama, semoga channel ini semakin berkembang dan jaya selalu. Amin. Semakin banyak subscribernya. Amin. Terima kasih Mbak Iswatun. Salam kenal juga buat Mbak Iswatun dan teman-teman yang mendengarkan. Oke, itu komen session untuk yang pertama. Bagi teman-teman yang juga ingin pesannya dibacakan, bisa komen di salah satu postingan di Instagram AAG Channel sebelum RHI FM tayang. Jadi kunjungi akun Instagramnya. Tapi jangan lupa follow juga ya. Nah, cerita selanjutnya ada cerita dari Mbak Lisa di Malang, juga cerita dari Mas Iswan Bahtiar dari Majalengka. Seperti apa ceritanya? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama, eksis dong ya di RHI FM. Semoga Allah melindungi kita semua dimanapun berada. Sehat selalu untuk Mas Tama dan semua pendengar Ada Apa Gerangan Channel yang selalu support Mas Tama. Perkenalkan, nama aku Lisa dari Malang. Aku ada sedikit cerita nih tentang rumah yang dibeli oleh orang tuaku ketika aku masih berumur 6 bulan. Jadi cerita ini dari sudut pandang ibuku. Rumah yang dibeli oleh ayahku tersebut adalah sebuah istal kuda di zaman Belanda. Jadi yang belum tahu apa itu istal, istal itu adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan kuda dan sebagai tempat beraktivitas kuda untuk makan dan tidurnya. Lebih mudahnya adalah kandang. Nah, setelah kemerdekaan, istal kuda tersebut dijadikan rumah. Lokasi rumahnya berada di kota Malang dan sekarang terkenal dengan nama Kampung Heritage Semeru. Dan memang rata-rata rumah di kampungku ini tidak ada yang tidak angker. Pasti ada cerita mistisnya. Rumah ini dibeli oleh ibuku setelah kurang lebih kosong selama 15 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya, sebuah bangunan yang tidak dihuni manusia selama itu tiba-tiba dijadikan rumah. Singkat cerita, di minggu-minggu awal orang tuaku tinggal, gangguan mulai intens. Yang pada awalnya biasa saja, kata ibu, tapi lama-lama semakin parah karena hampir tiap hari kami mendapatkan gangguan. Apalagi ketika waktu maghrib. Aku yang masih bayi selalu menangis dan tidak mau berhenti sampai tengah malam. Dan ternyata gangguan itu berasal dari sosok genderuwo yang mendiami tempat itu sejak puluhan tahun yang lalu. Dia tidak suka keluargaku menempati rumah tersebut karena orang tuaku rajin membersihkan rumah itu dengan membacakan al-maksurat untuk perlindungan diri dan rumah di pagi dan sore hari. Sosok genderuwo itu suka memindahkan aku yang masih bayi, meskipun ibu dan kakakku ada di sampingku. Sampai-sampai ibu yang sedang mengaji ditutup mulutnya hingga tak bisa bernafas. Hal itu berlangsung hampir setiap hari selama 2 minggu. Akhirnya, karena merasa terus terganggu, orang tuaku berusaha mengusir makhluk tersebut dan berhasil membuat genderuwo itu pindah ke gedung kosong yang ada di belakang rumah kami. Namun, walau sosok genderuwo itu berhasil dipindahkan, ada sosok penjaga rumah lain yang tidak bisa dipindahkan. Mereka berwujud anak kecil, wanita yang suka menangis, tapi bukan Mbak Kuntilanak ya. Lalu juga ada nenek-nenek yang mendiami lantai atas. Pada awalnya mereka mengganggu dengan menampakkan dirinya, tapi lama-lama gangguan mereka mereda. Seiring berjalannya waktu, aku semakin besar dan mulai bisa melihat mereka. Dari situlah aku mulai berteman dengan mereka, terutama dengan anak kecil yang suka menemani ketika aku bermain. Karena kata ibu, aku sering berbicara sendiri. Buatku, mereka yang tidak terlihat itu adalah teman, karena mereka tidak pernah menggangguku sama sekali. Hal itu terjadi sampai aku besar. Mereka hanya suka mengganggu orang-orang yang baru pertama kali menginap di rumah itu. Gangguan itu lumayan bikin orang takut, karena mereka suka memindahkan barang yang ada di sekitarnya ketika tamu itu sedang sendiri. Bahkan, ketika sholat, mereka mengganggu dengan membolak-balikkan sajadah.
Sering juga terdengar ketukan di pintu belakang. Padahal kalau keluar dari pintu belakang, berbatasan dengan halaman belakang, samping tembok rumah tetangga. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa masuk ke halaman belakang. Orang tuaku tinggal di rumah itu selama 26 tahun. Dan ketika akan pindah di rumah itu, barulah diketahui kalau ada sumur yang ditutup sepenuhnya dengan keramik. Posisi sumur itu tepat berada di depan kamar mandi. Dan yang menutup sumur itu adalah pemilik rumah itu sebelumnya, yang mengakibatkan rumah itu semakin angker karena penghuni sumur itu marah sebab ditutup rumahnya. Lalu yang terkena imbasnya adalah keluargaku yang membeli rumah tersebut. Baiklah, itu sedikit cerita dari rumah yang pernah ku tempati. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku tidak bisa menulis cerita dengan baik. Terima kasih untuk Mas Tama yang mungkin berkenan membacakan ceritaku ini. Insya Allah di lain waktu aku akan bercerita tentang datukku dari ibu, dan kebetulan beliau adalah orang Dayak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Selamat malam Bang Tama, semoga Abang dan seluruh tim AAGC diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Iswan Bahtiar. Saya tinggal di Majalengka, Kota Angin. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang menurut saya itu mistis. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Maret atau 4 hari yang lalu. Dan walaupun ini bukan kejadian pertama, tapi ini kejadian yang paling mistis dalam hidup saya. Jadi cerita ini itu 4 hari sebelum cerita ini dikirimkan ya. Oke, kita mulai ke cerita. Sekarang ini di daerah saya sedang marak-maraknya musim panen. Kebetulan bapak saya juga sedang panen dan mempunyai pekerja beberapa orang, atau dalam bahasa sayanya diburuhkan. Dan mereka berangkat dari rumah sekitar jam 10 malam agar pagi-pagi sudah selesai dan padi diangkut untuk kemudian dijemur hingga kering. Sekitar jam 1 malaman, salah satu pekerja yang bernama Mang Karna menelpon saya untuk diantarkan karung goni khusus padi karena beliau lupa membawa karung padi tersebut. Halo, siapa ini? Ini saya Wan, Mang Karna, jawabnya. Oh iya Mang, kenapa malam-malam nelpon? Ini, saya lagi panen padi punya si bapak, cuman saya lupa bawa karung padinya. Bisa dianterin gak ke sini? Waduh, kok bisa lupa sih Mang? Padahal tadi sore saya ngasih karung kosongannya. Iya Wan, kayaknya ketinggalan di rumah. Saya terdiam beberapa saat. Dalam hati saya bergumam, ah elah, baru kali ini ada yang berburu bisa lupa bawa karung. Males banget dah nganterin karung ke sawah jam segini, mana malam menjelang pagi. Namun di sisi lain, saya juga merasa kasihan kalau tidak diantarkan, pekerjaannya bisa-bisa tidak selesai. Dan selesainya pasti siang. Beda dengan pekerja yang lainnya. Serta bapak saya sudah memasrahkan semua pada saya. Jadi mau tidak mau, saya harus mengantarkan karungnya saat ini juga. Ya udah Mang, saya antarkan sekarang juga. Kemudian saya pun bersiap-siap dan mulai mempersiapkan karungnya. Saya pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, saya dibuat bingung karena saya menemukan jalan simpang 5. Padahal di situ jelas-jelas perempatan dan jalan yang saya tuju lurus ke depan. Ke kiri jalan ke desa sebelah, ke kanan juga arah ke desa sebelah. Lah, jalan ini arah kemana? Sambil menunjuk jalan yang satunya. Saya pun bergegas pergi ke arah depan, lurus tanpa menghiraukan jalan aneh tadi. Dan pada akhirnya, saya bertemu dengan Mang Karna yang telah menunggu saya di sawah. Sambil menunggu, dia tidak lupa meneguk secangkir kopi dan menghirup serta membuang asap rokoknya. Saya pun sebat dulu sambil bertanya, Mang, sejak kapan di perempatan ditambah jalan lagi? Perempatan mana Wan? Itu, sambil menunjuk ke arah jalan itu. Wah, bercanda mulu, mana ada dibuat jalan, orang di situ lahan sawah orang semua. Lah Mang, saya tadi sempat diam di situ, saya juga heran. Mungkin efek ngantuk aja Wan. Ya Allah, apa saya yang halu? Mang, untuk memastikannya, kita pastikan aja yuk. Ayo atulah. Setelah beberapa menit, saya dan Mang Karna tiba di perempatan. Dan anehnya, di jalan itu benar-benar perempatan, bukan simpang 5 yang saya lihat sebelumnya. Ah, masa iya sih saya halu? Tanyaku dalam hati. Dan saya pun ditertawakan oleh Mang Karna. Namun tiba-tiba,
Angin berhembus lumayan kencang disertai suara tertawa cekikikan. Kami pun terdiam, saling melihat satu sama lain. Lantas saya bertanya, "Mang, denger nggak?" "Denger, Wan." "Kira-kira itu ketawa siapa?" Mang Karna dengan lantangnya menjawab, "Suara kuntilanak, Wan." Setelah menyebut nama itu, suara tertawa cekikikannya semakin keras, serasa berada di belakang saya. Ketika kami mau pergi ke arah sawah milik bapak saya, alangkah kagetnya kami. Jalan yang tadinya perempatan, kini menjadi simpang 5 kembali. Dan Mang Karna pun kaget sejadi-jadinya. Dia hanya diam mematung dengan wajah yang pucat, bahkan gemetaran. Saya pun sama, tapi badan masih bisa digerakkan dan bisa untuk lari. Tapi ketika itu, saya merasa kasihan kalau Mang Karna saya tinggal pergi. Akhirnya saya tendang badannya dan terjungkal ke tanah. Dia pun bisa bergerak dan langsung berdiri menaiki motor saya sambil berkata, "Wan, ayo pergi, ayo Wan." Saya pun memacu motor ke arah di mana sawah saya yang sedang dipanen oleh Mang Karna. Setibanya kami di sawah, istri Mang Karna pun ngomel-ngomel, "Bukannya kerja agar pagi bisa selesai malah motor-motoran." Saya dan Mang Karna pun hanya bisa diam. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Tak terasa saya sudah 1 jam di sawah. Niatnya mau memberikan karung padi doang, malah nongkrong di atas motor sambil melihat Mang Karna dan istrinya kerja. Bukan apa-apa sebenarnya, saya ingin pulang. Namun jalan satu-satunya saya pulang ya lewat perempatan yang kini di mata saya jadi simpang 5 tadi. Akhirnya jam 2:20, saya mulai menghidupkan mesin motor. Dengan tekad ingin pulang, saya mulai beranjak dan menarik gas sampai pada akhirnya saya berhasil melewati jalan perempatan itu. Namun entah saya bodoh atau apa, saya malah berhenti dan menoleh ke belakang, memastikan jalan itu jalan perempatan. Ketika saya menoleh, ada sosok pocongan berdiri tepat di tengah-tengah perempatan. Saya langsung berbalik dan ingin langsung tancap gas. Dan parahnya, kuntilanak itu sudah ada di depan saya. Saya pun gemetar dan terdiam kembali. Namun saya masih bisa mengucap kalimat-kalimat Allah. Setelah badan bisa digerakkan, saya langsung tancap gas dan menabrak bak kuntilanak tersebut dan tembus. Saya tancap seedan-edannya sampai saya tiba dekat musola dan rumah warga. Saya pun berhenti dan menghela nafas panjang serta mengambil air wudhu di musola tersebut. Akhirnya tiba di rumah dan ketika saya mengambil HP di jok motor, tidak terasa sudah jam 3:12 dini hari. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang dimengerti dan penulisan yang kurang rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita dari Mbak Lisa dan Mas Iswan Bahtiar. Kita kembali ke komen dulu sebelum cerita selanjutnya. Komentar kali ini yang dibacakan dari Mbak Evi Dinaryanti. Eksis dong. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Tama. Saya tinggal di Tangerang Selatan, kelahiran Purbalingga. Saya suka banget dengerin cerita-cerita Bang Tama. Apalagi kalau cerita tentang Mas Danan dan Cahyo. Ada ibroh yang bisa kita ambil. Salam sehat ya Bang Tama. Semoga Bang Tama dan keluarga serta para kru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Mbak Evi Dinaryanti yang saat ini ada di Tangerang Selatan. Selanjutnya ada Mbak Desi Mulyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eksis dong Bang Tama. Mau nitip-nitip salam nih buat teman-teman, sahabat, tetangga-tetangga, dan keluargaku yang ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Korea, Beijing, Polandia, dan di kampung juga tentunya. Wah, ini keluarganya jadi banyak yang merantau juga di luar negeri ya. Semoga mereka semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar seperti air mengalir. Dan semoga channel AAGC semakin maju, subbreaknya semakin banyak. Amin. Salam sukses dari Yordania. Ditunggu terus kelanjutan dendam patung arwahnya ya Bang Tama. Lo udah selesai kan? Makasih sama-sama Mbak Desi Mulyana. Oh ini kelanjutannya belum nyampe di Yordania kali ya. Oke lah, gak apa-apa. Disimak aja. Komentar selanjutnya ada dari Tarkeen Suhirman. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong. Saya Kenny dari Indramayu. Aduh bingung nih komen apa.
Pokoknya semoga Bang Tama dan para kru sehat selalu dan channel AAGC semakin berkembang dan secepatnya mencapai 1 juta subscriber. Amin. Amin ya robbal alamin. Makasih untuk Mbak Kenny yang ada di Indramayu. Berarti kalau 1 juta itu kurang berapa lagi ya? Kurang 900.000. Lumayan banyak. Itu dia comment session kali ini. Kita ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya kali ini ada cerita dari Mas Rian, Teh Mela di Bandung, dan ada Mas Ian juga. Yaudah yuk langsung saja kita mulai ceritanya dari sini. Ini kejadiannya waktu awal aku lulus SMA di tahun 2019. Beberapa bulan setelah lulus, mungkin kisaran 2 bulan, aku memutuskan kerja di angkringan bersama kedua temanku. Mereka bernama Lebi dan Ica. Saat terima kerja di sana, kami juga dikasih mes. Biarpun masih satu daerah, aku dan teman-temanku lebih memilih menetap di mes saja. Dirasa itu lebih baik karena terhitung menghemat ongkos. Dan menginap di mes memudahkan kami untuk istirahat. Karena di sini, aku kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kadang kalau lagi banyak pengunjung, jam 1 malam juga belum bisa pulang. Jadi akan lebih enak memang menetap di sana saja. Dari awal aku bekerja di sana, aku sudah diganggu oleh mereka. Alias diganggu makhluk tak kasat mata. Mulai dari aku yang sedang mengepel di lantai atas, dan tiba-tiba saja ada sosok besar tinggi lewat di hadapanku. Hal itu sontak membuat aku sangat kaget. Kuusap dadaku dengan tangan sembari beristighfar. Pikirku saat itu, mungkin saja aku hanya salah lihat. Namun setelah kejadian itu, aku dan teman-temanku malah mengalami hal di luar logika kami. Singkat cerita, sudah seminggu aku kerja di sana. Saat itu aku sedang menyapu lantai sembari mendengar percakapan Ica bersama seorang pria yang ku ketahui dari bengkel sebelah. "Permisi, mau minjam obeng neng? Ada nggak?" ujar pria itu kepada Ica yang kebetulan saat itu di depan hanya ada Ica. "Ih, jijik." Kudengar Ica berkata tidak sopan kepada pria itu sembari menatap remeh. Melihat kelakuan Ica yang tidak sopan, aku langsung menghampiri mereka. "Kamu kalau sama orang jangan ngomong kayak gitu. Biasa aja dong jawabnya. Dia juga manusia. Ngaca sebelum ngatain orang. Kayak kamu cantik aja," ucapku kesal. Mendengar ocehanku, Ica hanya diam saja tidak menjawab. Dia langsung beranjak pergi dari sana menuju ke dapur. Ku tatap pria di hadapanku saat ini. Terlihat wajahnya sudah memerah. Aku sungguh merasa kasihan, tapi dia sangat tersinggung dengan ucapan Ica barusan. "Oh iya, A, ada perlu apa ya?" tanyaku. "Mau pinjem obeng neng?" "Maaf A, kalau obeng gak ada." "Oh, ya udah gak apa-apa. Makasih neng, permisi." Kemudian dia pergi. Aku pun menyusul ke dapur dan di sana ada Lebi dan juga Ica. Kulihat Ica bersikap ketus kepadaku ketika aku memasuki dapur. Aku tahu dari sikapnya dia marah dan tersinggung dengan perkataanku barusan. Namun aku tidak peduli. Kubalas dengan sama ketusnya. Aku hanya kesal saja dengan Ica yang memperlakukan orang layaknya binatang menjijikkan. Posisi saat itu, aku sedang tidak enak badan, jadi suasana hati benar-benar buruk. Beberapa menit kemudian, entah kenapa aku berjalan menuju kamar mandi. Sesampainya di sana, kutatap diriku di pantulan cermin. Setelahnya, aku tidak sadarkan lagi. Ternyata aku sudah kesurupan. Lebi yang menceritakan kejadian ketika aku kerasukan, katanya aku ngamuk-ngamuk sambil berteriak histeris. Kadang ketawa, kadang juga menangis. Sampai orang yang memegangi aku banyak sekali. Lebih dari 5 orang. Aku terus mengamuk dan mengamuk sambil sosok yang merasukiku berkata, "Aku mau anak ini. Dia anak baik. Mau ajak jalan-jalan sehari saja." Sosok yang merasukiku berkata seperti itu sambil memohon-mohon menangis. Setelah itu tertawa lagi. Setelahnya yang punya angkringan datang membawa ustadz dan aku ditangani oleh ustadz tersebut. Kemudian aku dibawa ke rumah ibu pemilik angkringan dan mereka mendudukkan aku berdekatan dengan kolam ikan. Di sana kata temanku, ketika aku memainkan air di kolam sambil menatap ikan, aku bilang, "Aku mau bakar ikan." Padahal aku sama sekali gak suka ikan. Aku kembali tidak sadarkan diri. Kemudian aku dibopong ke mes dan yang menggotong aku itu bukan 3 atau 5 orang, melainkan banyak. Sampai teman aku bilang,
Aku pegang kepala kamu doang, berat banget, berasa ngangkat apa gitu. Aku sepenuhnya sadar setelah mendengar azan subuh. Aku sangat kaget akan hal itu. Karena di pikirku saat itu, aku merasa baru saja memasuki kamar mandi. Namun mengapa setelah sadar, aku sudah berada di kamar mes, bahkan ketika ini sudah subuh. Aku pun pernah melihat sosok yang merasukiku itu. Sosok yang merasukiku adalah sosok perempuan. Rambutnya panjang lurus, wajahnya suka berubah-ubah. Kadang dia sangat cantik dengan dagu yang lancip seperti sepotong telur dan hidung yang sangat mungil, juga mata yang sayu. Namun sekejap wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Dia datang di mimpiku sambil berkata, "Aku yang merasukimu," sembari ia tersenyum miring. Setelah beberapa hari aku minta istirahat di rumahku. Aku kembali lagi ke tempat kerja. Tadinya kata temanku, aku akan diberhentiin karena selama kerja di sana belum pernah ada orang kerasukan, baru aku saja. Tapi kan siapa juga yang mau kerasukan? Mendengar hal itu sempat membuatku kesal. Tapi katanya, karena si ibu pemilik angkringan melihat aku yang serius kerjanya, makanya masih dia pertahanin. Ini hari yang sangat menegangkan buat kami. Saat itu, aku dan kedua temanku sedang tidur dengan tenang. Namun ketenangan kami terusik karena tiba-tiba saja kami mendengar ada suara yang mengetuk pintu sembari terdengar juga bunyi lempar tanah. Aku dan teman-temanku sontak terbangun. Kami bahkan sempat gelisah. "Mel, coba lihat siapa di luar." Si Ica malah menyuruhku untuk mengecek. Awalnya aku gak mau. Aku juga kan sama takutnya. Namun karena penasaran, dengan berat hati aku mencoba untuk melihat. Walau sebenarnya jantung sudah berdetak kencang bukan main. Dan ternyata ketika aku melihat, gak ada apa-apa di luar. Aku menghembuskan nafas gusar. Tempat ini memang gak pernah beres. Lalu aku memberitahukan kepada teman-temanku kalau di luar tidak ada apa-apa. Karena gak mau memperpanjang masalah ini, si Lebi bilang, "Ya udah, gak usah dipikirin. Mending mandi, terus kita langsung ke angkringan." Aku dan Ica mengangguk tanda setuju. Setelah selesai mandi, kami pun langsung menuju ke tempat kerja lebih awal. Seperti biasa, kami siap-siapin semuanya. Seperti biasa aku di bagian beresin yang lantai atas dan semuanya. Sampai tangga pun aku pelin. Udah beres semuanya, teman-temanku pada sibuk di dapur, sedangkan aku lanjut membersihkan di depan. Nah, tiba-tiba dari atas ada yang memanggil namaku. "Mela." Suaranya terdengar sangat jelas, dan suara itu sama persis seperti suara ibu yang punya angkringan. Aku lari mau menyamperi, tapi temanku yang di dapur malah keluar dan bertanya, "Mau kemana?" Itu si ibu manggil aku. Mendengar perkataanku barusan, mereka celingak-celinguk sambil saling melihat dan Ica bilang, "Emang bener sih, tadi ada yang manggil jelas banget." Terus disamber oleh Lebi. "Iya, tapi sadar gak? Si ibu itu belum kesini." Mendengar ucapan Lebi membuatku kaget. Aku yang sudah setengah naik tangga langsung lari turun. Aku baru ngeh kalau si ibu belum datang di sana. Tiba-tiba kami merasa suasana sangat berbeda. Kami sampai terdiam gak berani untuk ngomong lagi. Hari berikutnya, keanehan kembali terjadi. Hari ini aku sedang ngepel di lantai atas. Tiba-tiba saja temanku teriak-teriak histeris sambil bilang, "Mel, turun Mel, di belakang kamu ada burung besar banget. Ayo cepetan turun." Aku yang kaget langsung melihat ke arah belakangku. Aku menjawab sambil berteriak, "Mana? Gak ada." "Mana burungnya? Biar aku pukul nih pakai pelan." Aku pun sudah melihat ke sudut ruangan, dan aku memang tidak melihat apa-apa. Tapi teman-temanku terus-terusan berteriak kencang. Karena suara teriakan mereka itu sampai bikin aku ketakutan juga. Kemudian aku turun menyamperi mereka ke bawah. "Ada apa sih? Kok histeris begitu?" tanyaku. "Beneran? Kamu gak lihat apa-apa? Itu tadi di CCTV, kita lihat di belakang kamu itu ada burung gede banget. Ayam aja kalah." "Masa iya? Kok aku gak lihat? Udah aku cek juga loh ke sudut-sudut tempat, tapi emang gak ada." "Mel, kamu banyakin sholat sama ngaji terus. Jangan lupa berdoa ya." Lebi celetuk bicara begitu, sembari menatapku dengan raut khawatir. Keesokan malamnya, sekitar jam 1 malam, kedua temanku ini sedang mencuci baju. Namun saat mereka lagi menjemur pakaian, tiba-tiba saja mereka berlari dengan sekuat tenaga sambil berteriak, "Mela, tolong Mel." Aku kaget mendengar suara teriakan mereka. "Kalian kenapa?" tanyaku sembari melihat wajah Lebi yang amat sangat ketakutan.
namun dia hanya diam tanpa berkata apa-apa. Itu tadi waktu kita berdua lagi berjemur, ada yang gerakin baju di jemuran kencang banget, ucap Ica bergetar, terdengar suara ketakutannya. Ah, mungkin orang, kataku berusaha berpikiran positif. Tapi mana mungkin juga, orang jam segitu. Kemudian aku menyuruh mereka untuk tidur. Ya udah, yuk tidur aja, jangan dipikirin, mungkin dia mau kenalan. Kemudian mereka tidur dengan muka pucat pasi. Tapi aku malah gak bisa tidur karena mendengar suara kucing meraung di depan pintu mes dan gak mau berhenti. Aku benar-benar terganggu. Ku tutup kepalaku dengan bantal, namun suara kucing itu malah meraung semakin kuat. Maaf ya, aku kesini bukan mau mengganggu. Kalau misalnya ada yang kesentuh atau apa, aku minta maaf karena aku gak sengaja, teriakku kesal. Karena mau ditidurkan, malah keganggu sama suara kucing meraung. Setelahnya, tiba-tiba saja suara kucing langsung menghilang. Aku pun menghembuskan nafas dengan kasar, kemudian tidur. Beberapa hari berlalu, dan kini giliran aku yang diganggu. Kalau kemarin temanku ketika lagi menjemur baju, sekarang aku malah yang mau angkat jemuran. Waktu itu sekitar pukul 11:30 malam. Aku mau angkat jemuran. Saat aku mau mengambil jemuran, tiba-tiba saja aku melihat ada sosok dengan rambut gimbal panjang terurai sampai ke tanah dengan mata merah menyala. Aku benar-benar kaget, sontak berteriak dan lari ketakutan. Baju-baju pun aku tinggalkan saja di luar. Sesampainya di dalam kamar, Lebi bertanya, "Ada apa lagi sih? Kaget aku," ucapnya dengan suara bergetar seakan ingin menangis. "Lebi, Ica, aku tadi ngelihat ada sosok rambut tergurai ke bawah panjang banget. Aku takut. Tolong kalian ambilkan baju aku dong, please." Aku malah menyuruh mereka untuk ambil jemuran. Padahal kan mereka lebih penakut dari aku. Rupanya gangguan seperti itu semakin hari semakin parah. Karena tidak sanggup dengan teror yang ada, aku dan kedua temanku memutuskan untuk keluar dari tempat kerja itu. Aku kadang berpikir, kenapa sampai kami bisa diteror makhluk-makhluk itu. Namun ketika aku ingat-ingat lagi, bisa jadi karena kejadian ini yang membuat kami diteror. Si ibu yang punya angkringan, walaupun dia haji, saat kami masih bekerja di sana, si ibu berpesan kepadaku, "Neng, uang yang ini jangan dikasih ke siapa-siapa ya. Entah itu minta tukerin atau dikasih kembalian. Pokoknya jangan. Kalau misalnya uang kurang, mending tukerin aja ke warung yang lain ya, Neng Gelis, Bager." Itu pesan si ibu kepadaku. Lalu aku bertanya kepada si ibu, "Kenapa gitu, Bu? Kenapa juga itu uang dimasukin plastik sama cabai terus bawang putih juga? Gak boleh, Bu, itu musyrik." Aku spontan aja bilang seperti itu. Lalu ibu itu menjawab, "Enggak, Neng, ini mah cuma buat ngusir orang yang sirik sama ibu." Aku jawab singkat, "Oh gitu." Malamnya, sialnya Ica yang sudah dikasih tahu tentang uang dalam laci yang dikantongin jangan diapa-apain, dia malah dipakai untuk kembalian. Lalu aku dan Feby bilang, "Bahaya nih kalau sampai si ibu datang." Dan bener aja, akhirnya ketahuan. Si ibu itu pun marah. "Anak-anak, uang di sini mana? Neng Mela, di mana uang yang di sini?" Aku menjawab dengan santai, karena memang aku nggak merasa menyentuh uang itu. "Aku nggak tahu, Bu." Terus Ica menjawab dengan polosnya, "Udah aku pakai buat kembalian, Bu." Wah, marah langsung si ibu. Dia ngomel sambil naik ke atas. "Udah ibu kasih tahu kan, jangan disentuh uang itu. Masih aja disentuh." Aku dan Feby nyesek banget karena ulas si Ica kita jadi kena imbasnya. Terus-terusan si ibu ngomel-ngomel. Sebab hal itu aku geram juga. "Udahlah, Bu, biarin aja. Besok kan bisa masukin uang ke kantong lagi," kataku sambil dalam batin menggerutu. Lagian hal musyrik kok dilakukan. Dia pergi berlalu menuju ke rumahnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, waktunya pulang dan juga angkringan sudah tidak ada yang mengunjungi. Akhirnya kami pun pulang. Apa jangan-jangan selama ini si ibu menggunakan penglaris? Atau malah tumbal? Dan kami yang akan dijadikan tumbalnya? Sekian kisah ini, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Halo, perkenalkan, namaku Boy. Aku mau sedikit bercerita tentang pengalaman kisah nyataku sewaktu di gunung. Kejadian itu aku alami pada tahun 1999. Saat itu, aku mengadakan sebuah acara camping di daerah Lembang. Aku dan beberapa temanku merencanakan pergi camping dalam rangka acara halal bihalal setelah lebaran.
Kami sudah merencanakannya jauh-jauh hari untuk bisa menginap 3 malam, tepatnya dari hari Kamis sampai Sabtu. Setelah masing-masing dari kami menyiapkan perlengkapan, kami pun berangkat menuju sebuah perkemahan menggunakan mobil pick-up yang telah kami sewa. Butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa sampai ke lokasi tujuan kami. Sekitar jam 4 sore, kami sampai di perkemahan tersebut. Terlihat perkemahan itu tampak sepi. Kami pun mulai membangun tenda tanpa berpikir yang aneh-aneh. Ya, karena memang kami sudah terbiasa melakukan itu. Ketika beberapa teman lain sedang menyiapkan tenda, aku mencoba jalan-jalan di sekitar tenda sambil mencari beberapa batang kayu untuk dibakar. Saat itu, aku berjalan sendirian tanpa aku sadari telah menjauh dari tenda dan memasuki sebuah hutan dengan banyak pohon pinusnya yang membuat mataku terpana melihat indahnya pepohonan pinus. Tidak lupa aku selalu membawa sebuah kamera untuk sekedar mengabadikan momen di setiap perjalananku. Kemudian, aku coba menangkap beberapa perspektif hutan yang sangat asri ini sampai tanpa sengaja kameraku menangkap sebuah bangunan kecil. Bangunan itu berada di dekat sebuah sungai kecil yang mengalir. Bangunan itu terlihat lusuh dengan ukuran kurang lebih 2 kali 2 meter persegi. Kelihatannya seperti bangunan yang belum jadi. Di depannya ada sebuah pintu yang terbuka sedikit. Ini tempat apa ya? Ucapku pelan sambil terus melihat bangunan itu. Kemudian, aku coba mulai mengambil beberapa foto bangunan tersebut. Blitz kameraku menerangi tempat itu ketika aku menekan tombol shutter di kameraku. Dan sontak aku terkejut ketika di dalam tempat itu tampak ada seseorang yang sedang membungkuk. Sangat jelas terlihat ketika lampu blitz kameraku menyala. Aku coba periksa hasil fotoku tadi. Namun anehnya, tidak ada siapa-siapa. Karena penasaran, aku mendekat ke arah bangunan tersebut. Aku mengintip dari pintu yang terbuka sedikit. Dan ternyata itu adalah sebuah toilet. Di dalam toilet itu, aku melihat sebuah bak mandi dengan gayung. Kemudian perlahan aku membuka pintu tersebut. Ternyata toiletnya kosong. Padahal tadi aku merasa melihat sebuah bayangan seseorang. Tidak lama setelah itu, aku pun menjauh dan mencoba kembali kepada teman-temanku untuk memberitahu bahwa di sini ada toilet. Dan ketika aku mulai menjauh dari toilet itu, tiba-tiba pintu toilet itu terbanting yang membuat aku kaget. Padahal tidak ada angin yang besar ketika itu. Aku coba menengok kembali ke arah pintu toilet tersebut. Terlihat pintu bergerak pelan karena habis terbanting. Karena merasa aneh, tanpa peduli aku pun berlari menuju temanku. Namun, loh, kemana ini? Harusnya kan jalan ini yang aku lewati tadi. Tanyaku pada diri sendiri. Kenapa jadi hutan lagi? Aku merasa saat itu berjalan tidak begitu jauh dari tendaku. Tapi ini malah terasa semakin masuk ke dalam hutan. Hari pun mulai semakin gelap. Aku tidak membawa senter ketika itu. Aku berusaha untuk tidak panik. Aku pun berjalan sambil mengingat-ingat mencari arah, lalu berteriak memanggil teman-temanku. Kemudian, aku menyusuri jalan yang masih terasa sama. Batang-batang pohon yang terlihat tinggi, ditambah tumbuhan yang rimbun, membuat suasana semakin gelap. Aku mulai panik dan berkata sendirian, Nggak mungkin, ini kan arah perjalananku tadi. Aku merasa sudah cukup jauh berjalan, tapi bukannya sampai ke tenda, malah kembali ke depan toilet tadi. Aku sepertinya hanya berputar-putar saja. Aku sekali lagi mencoba berlari ke arah tadi. Dan lagi-lagi, aku kembali ke toilet itu. Hutan semakin gelap. Ketika aku melihat jam, waktu sudah menunjukkan jam 6:30 sore. Aku mulai mengambil kameraku dan menjepret-jepret ke arah atas dan sekitarku, berharap teman-temanku melihat cahaya dari hutan ini. Ketika aku tunggu, tidak ada respon apa-apa. Sinyal di HP-ku pun tidak ada. Aku tidak bisa kemana-mana. Lalu aku coba terus dan terus berlari. Tapi lagi-lagi, aku kembali ke depan toilet itu. Saat itu, aku sangat lelah dan aku pun duduk sejenak. Aku mulai berpikir, ini benar-benar tidak beres. Dan jujur aku mulai sangat ketakutan. Tapi aku mencoba untuk berani, kepalaku mulai pusing dan aku mulai dehidrasi. Aku tidak membawa apapun kecuali kamera. Dan tiba-tiba saja aku mendengar ada pergerakan-pergerakan di depanku. Suaranya seperti gesekan-gesekan di daunan. Aku mulai bangkit dan mencoba mendengarkannya. Aku mencoba melihat ke arah toilet itu.
Karena suasana gelap tidak dapat melihat dengan jelas, hanya cahaya bulan saja yang membantuku untuk melihat cahaya saat ini. Setelah aku coba perhatikan, tiba-tiba pergerakan itu berhenti. "John, Rick, Ted, itu kalian bukan?" tanyaku pelan-pelan, tapi tidak ada jawaban sedikit pun. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja terdengar suara orang merintih. Sejak tadi aku tidak melihat adanya orang lain, tapi kenapa ada orang yang merintih? Tanyaku dalam hati. Aku mulai memberanikan diri, mengambil kameraku dan mulai menjepretkan kameraku. Dari pantulan bridge itu, aku coba melihat. Pertama tidak kulihat apa-apa, kemudian aku arahkan ke posisi yang lain. Tapi yang kulihat hanya hutan saja. Kemudian aku arahkan kameraku ke toilet. Dan aku dengan jelas melihat sebuah sosok berdiri mengintip dari balik pintu di dalam toilet. Lalu sosok itu perlahan bergerak hendak mendekatiku. Sosok itu terlihat kurus, kulitnya keriput dan rambutnya putih dengan pakaian hampir mirip dengan jubah, namun terlihat sangat lusuh. Ketika aku jepret lagi kameraku, sosok itu tiba-tiba sudah menghilang. Tidak lama setelah itu, aku mendengar seperti banyak orang yang mendekatiku dari segala arah. Angin pun mulai terasa sangat dingin, badanku mulai menggigil dan kepalaku sangat pusing. Aku berusaha untuk tetap sadar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa. Dan tiba-tiba saja sesuatu menepuk bahuku. Terasa sekali itu sebuah tangan. Dan ketika aku berbalik, ternyata itu adalah temanku. Temanku langsung membawaku ke tenda yang ternyata tidak jauh dari tempatku tersesat dan sangat tidak jauh dari toilet itu. Hanya sekitar 200 meter saja. Badanku mendadak menjadi sangat dingin. Aku sudah tidak bisa lagi berdiri. Kepalaku benar-benar sangat pusing dan aku pun langsung tertidur. Namun ternyata hal itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika aku tertidur, aku bermimpi aneh. Aku bermimpi didatangi sosok tersebut. Wajahnya terlihat marah dan matanya melotot kepadaku. Dia berkata dalam bahasa Sunda, "Baralik maneh," atau artinya, "Pulang kalian semua." Sampai keesokan paginya, aku baru sadar dan badanku masih terasa lemas. Kemudian aku menceritakan semua yang terjadi kepada teman-temanku. Entah itu peringatan atau apa, aku tidak tahu. Namun kami sepakat untuk tetap melanjutkan camping sampai hari Sabtu. Kami hanya memiliki keyakinan supaya tidak diganggu lagi asalkan kami mematuhi apa yang dilarang di sana. Dan anehnya, foto-foto yang aku ambil saat itu tidak ada yang jadi. Dan lebih aneh lagi, ketika aku akan menunjukkan toilet tersebut, ternyata toilet itu sudah tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan baru aku tahu kalau ketika camping di tempat itu ada sebuah pantangan, yaitu tidak boleh berfoto jika sudah menjelang maghrib. Entah apa alasannya, aku juga tidak tahu. Yang pasti aku mengalaminya dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sekian cerita pengalaman mistisku ketika camping di Lembang. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Hai Mas Tama, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya mau berbagi cerita pengalaman menyeramkan menurut saya. Perkenalkan, nama saya Ian. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006 ketika saya libur sekolah. Pada saat itu, umur saya kira-kira 13 tahun. Kejadian dimulai saat saya libur sekolah dan ikut kerja dengan bapak saya yang seorang sopir truk tanah, sekedar mengisi waktu luang ketika liburan. Pada saat itu, proyek pengambilan tanah berada di daerah Cisauk, Tangerang. Di saat mobil-mobil truk sedang antri untuk isi muatan, pada jam 4 sore, saya sempatkan untuk mandi di sebuah danau atau bekas galian. Sesudah mandi, saya dan bapak langsung pergi ke daerah BSD untuk bongkar muatan, lalu balik lagi ke galian. Pada jam 10 malam, saya tiba kembali di galian proyek itu untuk isi muatan lagi. Dikarenakan ban serep mobil bocor, saya pun berhenti dan turun untuk menambal ban yang tidak jauh dari jalan masuk galian. Pada saat itu, saya menunggu di sebuah warung, sedangkan bapak saya masuk ke area galian untuk mengisi muatan. Setelah 20 menit menunggu, mobil bapak saya belum juga keluar dari galian, sedangkan perut saya mulai keroncongan. Tapi anehnya, kenapa saya malah tidak kepikiran untuk makan duluan di warung itu dan bayarnya setelah mobil bapak saya keluar galian? Saya malah memilih menyusul bapak saya ke mobil.
Oh iya, jarak jalan menuju galian sekitar 700 meter dari jalan raya. Dan kiri kanan itu cuma ada kebun kosong serta danau tempat saya tadi sore mandi. Setelah saya berjalan kira-kira 50 meter menuju galian, di situ saya merasa merinding dan sempat ingin balik lagi ke warung. Tapi niat itu saya urungkan karena kondisi perut saya yang keroncongan. Ketika saya berjalan 100 meter, di situ ada 3 pohon kelapa yang berada di samping danau. Pas saya melewati pohon kelapa pertama, pikiran saya sudah tidak karuan karena merinding. Tapi saya terus berjalan sampai pohon kelapa kedua yang pohonnya sudah kering bekas kesambar petir. Setelah melewati pohon kelapa pertama dan sampai pohon kelapa kedua, di situ saya berhenti karena tidak kuat jalan. Saya cuma bisa berdiri sambil keluar air mata karena saya melihat di samping kiri belakang saya ada sosok nenek-nenek yang rambutnya putih berantakan dengan bola mata sebelah kiri keluar dan sudah mau copot. Di situ saya cuma bisa menangis tanpa bisa teriak atau lari. Saya cuma bisa baca surat-surat pendek yang saya ingat. Kondisi itu saya alami sekitar 3 menit. Dan alhamdulillah setelah ada sorot lampu mobil di kejauhan, kaki saya baru bisa bergerak. Saya langsung berlari ke arah mobil-mobil yang sedang antri untuk isi muatan dan mencari bapak saya yang posisinya di warung. Saya berlari sambil menangis dan langsung memeluk bapak saya. Di situ saya langsung ditanya oleh bapak dan ibu-ibu penjaga warung kopi. Setelah saya menceritakan semuanya, ibu-ibu warung kopi langsung bilang, "Untung kamu masih bisa lari, Dek. Gak dibawa ke dalam danau. Karena danau itu dikenal angker, banyak demitnya. Soalnya udah ada juga yang meninggal tenggelam di danau itu." Setelah kejadian itu, saya tidak berani lagi melihat ke danau itu meski posisi saya berada dalam mobil. Baiklah, sekian cerita saya. Mohon maaf kalau kata-katanya berantakan karena saya bukan seorang penulis. Sehat-sehat terus Mas Tama. Semoga channel Ada Apa Gerangan makin sukses. Salam dari Bekasi. Oke, itu dia 3 cerita sekaligus. Mantap dong ya. Kita kembali membaca pesan-pesan aja yang telah dikirim ke Instagram AAG Channel atau ke YouTube AAG Channel. Pesan selanjutnya ada dari Teh Tia Rahmawati. Assalamualaikum A.A. Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong, semoga A.A. Tama sehat selalu ya. Amin, terima kasih Teh Tia. Gitu aja ya. Oh, udah pendek berarti. Komentar selanjutnya ada dari Casmi. Eksis dong, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma mau bilang Bang Tama harus tanggung jawab. Loh. Tanggung jawab apa ini? Karena sejak 2020 kecanduan AAGC. Oh iya, bagus. Oh iya Bang Tama, cerita BTS dong. Kirim salamnya cukup buat Bang Tama seorang. Semoga makin sukses channelnya. Amin. Terima kasih untuk Mbak Sasmi. Di mana ini? Ya pokoknya gitu aja. Ditunggu aja cerita dari BTS. Udah ada kok. Tinggal eksekusi aja pokoknya. Komentar yang selanjutnya ada dari Mas Dul Kalim. Ikut eksis dong Bang Tama. Silahkan. Saya fans selama nih, jarang komen loh. Dan doain saya serta istri saya, Ika Nurul Safitri dong Bang. Biar tahun ini cepat diberikan momongan. Dan buat Mas Tama, sehat selalu bosku, amin. Ya semoga ya untuk Mas Dul Kalim dan istrinya Mbak Ika Nurul Safitri segera diberikan momongan tentunya tahun ini, cepatnya lah. Pokoknya habis dengerin komentar ini langsung jadi atau langsung dibikin. Selanjutnya kita langsung saja. Ada Mas Tresno Tresna. Lah Mas, eksis dong. Bolak-balik komen tapi belum pernah dibaca. Sedih deh. Nah kali ini jangan sedih, udah dibaca ini Mas Tresno. Emang sengaja dibaca ini biar nggak sedih. Jadi kalau yang mau dibacain mungkin harus kayak Mas Tresno ini. Jadi sedih dulu gitu. Selanjutnya ada Dudun Hidayat Official. Kulonwon, monggo, eksis dong. Dibaca nggak dibaca, yang penting aku komen. Wah mantap ini. Semangat Samtama, siap. Makasih buat Mas Dudun Hidayat. Loh, udah habis ternyata komentar yang bisa dibacain untuk malam ini. Itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Semoga yang belum sempat dibacakan tidak kecewa dan terus kirim pesan.
Siapa tahu minggu depan dapat giliran. Gitu aja ya. Terima kasih untuk yang telah ikut meramaikan. Bagi yang ingin kirim cerita, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM Instagram kami @aagchannel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan tentunya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.